Tuhan ditaruh di dalam hati kita. Kesetiaan dan mahkota kehidupan. Kesetiaan membawa kita kepada satu kemuliaan. Haleluya. Ada beberapa tokoh yang kita mau pelajari hari ini. Ya, mulai dari Yusuf, kemudian Ruth, kemudian Daniel, kemudian Abraham, dan yang terakhir yang kita pelajari adalah Paulus. Saudara, Yusuf setia dalam godaan dan penderitaan. Ya. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-9. Dia menolak godaan daripada istri Potifar dengan berkata, "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan dosa terhadap Allah?" Ya, saudara, ada kesempatan banyak untuk orang itu melakukan perbuatan dosa, tetapi orang yang setia, tetapi orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan pasti akan mendapatkan satu kemuliaan. Yusuf bukan hanya godaan yang dari istri Potifar, tetapi kita lihat ya gambarnya. Yusuf dijual, Yusuf dimasukkan kepada dalam sumur. Dia mengalami satu penderitaan. Bukan itu saja, kemudian dia masuk penjara, kemudian difitnah, tetapi dengan kesetiaannya dia menjadi perdana menteri. Dengan caranya Tuhan Yesus yang luar biasa ada di dalam penjara, dia mendapatkan mujizat, ketemu dengan orang dekatnya, raja, dan kemudian dia menjadi perdana menteri. Saudara, hari-hari ini ya mungkin ada yang mengalami yang sesuatu yang tidak enak, tetapi kita tetap setia bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu akan mengangkat, bahkan melalui satu masalah yang terjadi seperti Yusuf di penjara. Di situ diketemukan dengan perdana menteri, ada jalan. Nah, setelah dia ketemu, dijadikan perdana menteri, saudara-saudaranya yang menjual, yang menganiaya, kelaparan, ya di dalam gambar itu dia menjadi perdana menteri, ketemu dengan saudara-saudara yang kelaparan, kemudian dia tidak dendam. Yusuf tidak dendam, tapi Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya, bahkan dia menangis, melupakan masalah-masalah. Dia katakan, justru dengan saudara-saudara menjual, dengan saudara-saudara menganiaya, itu adalah caranya Tuhan untuk mengirim Yusuf di Mesir untuk mempersiapkan hal-hal yang akan datang saat kelaparan. Dia sudah siapkan keluarganya datang, dan sudah siapkan berkat-berkat, sudah siapkan jalan untuk memberkati, untuk mempertahankan hidup keluarganya. Ya, ini yang Yusuf. Dia setia dan Tuhan mengangkat dia menjadi perdana menteri. Dan yang kedua, Ruth. Dia setia kepada keluarganya. Dia katakan, "Kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam."
Ruth ini adalah menantu daripada Naomi. Ya, ini ternyata meninggal. Ruth punya suami adalah anak dari Naomi dan kemudian meninggal. Ya, ini Boaz. Ya, ini bukan, ini nanti ceritanya sebentar. Ya. Nah, saat suaminya meninggal, dia tidak meninggalkan mertuanya. Dia tetap. Naomi punya dua anak laki-laki. Yang satu Ruth, yang satu kemudian menantunya, kemudian yang satu lagi siapa namanya? Saya lupa. Tetapi dia katakan, Naomi katakan, anak-anakku kepada anak-anaknya, ini kan suamimu sudah tidak ada, jadi kamu silakan kamu pulang atau kamu bersuami lagi. Ya, yang satunya kemudian dia meninggalkan, kemudian yang satunya yaitu Ruth tetap setia. Bahkan dia katakan, dimanapun kau berada, aku akan tetap bersama dengan mertuaku. Nah, kemudian sampai dia mengalami satu penderitaan, ya, mengalami yang namanya masalah ekonomi. Dia pergi kepada satu tempat, ya, dia sebagai pemulung apa itu? Pemulung gandum, ya. Coba Nah, dia orang yang setia. Ya, gambar yang atas ini dia pemulung gandum. Jadi sisa-sisa daripada gandum yang sudah tidak diambil oleh pemiliknya, kemudian dia kumpulkan, dia ambil untuk hidupnya. Dia setia kepada mertuanya. Dia setia kepada Tuhan. Dia setia kepada orang yang dipercaya Tuhan di dalam hidupnya. Dan di tengah-tengah dia mengalami satu masalah ekonomi, yaitu dia sebagai pemulung gandum. Dia ketemu dengan seseorang yaitu juragannya, yaitu yang punya tanah, yang punya lahan, dia saudagar, dia punya bisnis, dia yang punya usaha yang besar, yaitu yang punya tanamannya, gandumnya, dan kemudian dia ambil menjadi istrinya. Secara kesetiaannya Ruth kepada mertuanya yang adalah dianggap sebagai wakil daripada Tuhan, yang membimbing dia kenal dengan Tuhan, maka Ruth diangkat menjadi istri juragan yang sebelumnya seorang pemulung. Kemudian dia diangkat menjadi istri pengusaha besar saat itu, yaitu Boaz. Apapun saat sekarang ini yang kita hadapi, kita setia pelayanan, setia melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, saatnya saudara pasti akan ditinggikan. Nah, saudara, kemudian dia menikahlah Ruth itu dengan Boaz. Ya, gambar yang kedua yang bawah itu coba dibesarkan. Ya, ini menikah dengan Boaz. Ya, tentunya hidupnya enak. Dan Boaz ada di dalam Alkitab, ya, adalah salah satu orang pilihan Tuhan yang dipakai Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Ya, yang berikutnya Daniel. Ya.
Dia setia di dalam iman. Daniel 6 ayat yang 10. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel berdoa sehari 3 kali, berlutut artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia menyembah, mengutamakan Tuhan. Ada waktu khusus untuk berhubungan erat, berhubungan karib dengan Tuhan. Ya. Namun demikian, di tengah-tengah kesetiaannya kepada Tuhan, ya, ada masalah besar. Pada saat itu raja menghendaki siapa yang tidak menyembah kepada raja akan dihukum. Dan Daniel tidak menyembah kepada raja, tapi dia tetap menyembah kepada Tuhan, mempertahankan imannya. Tapi penghukumannya, siapa yang tidak percaya, tidak menyembah kepada rajanya, harus dimasukkan, dilempar kepada gua singa. Singa yang begitu lapar, dilempar makanan yang lezat bergizi manusia, pasti dia akan lahap memakannya. Tetapi Daniel di situ justru mujizat terjadi. Singa-singa yang mengaum menjadi sahabatnya, menjadi perlindungannya, dan di situ mujizat dinyatakan. Seringkali dalam mempertahankan imannya ada sesuatu yang harus kita pertahankan, ada masalah yang terjadi. Nah, saudara, justru di dalam iman itu Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Justru di dalam ketahanan kita mempertahankan percaya kita kepada Tuhan, memang ada masalah, memang ada sesuatu yang kita pertahankan. Mungkin itu masalah dengan saudara, mungkin masalah dengan lingkungan, mungkin juga masalah ekonomi. Tetapi pada saat-saat kita mempertahankannya, mujizat Tuhan dinyatakan. Mujizat Tuhan terjadi. Nah, Daniel kemudian bisa mempertahankan imannya. Kemudian dia dicari oleh Raja. Daniel, apakah kamu masih hidup? Apakah Tuhan yang kamu sembah itu menolong engkau? Ya, Tuanku Raja, aku masih hidup. Aku masih bisa mempertahankan iman. Tuhan yang kami sembah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melindungi aku. Dan kemudian Daniel diangkatlah dengan sahabat-sahabatnya yang percaya kepada Tuhan, yang mempertahankan imannya. Diangkatlah menjadi penasihat daripada raja, dan seluruh negeri harus menyembah kepada Tuhannya Daniel. Nah, orang yang bisa mempertahankan imannya memang mengalami satu kesulitan, mengalami satu masalah, tetapi Tuhan memberikan perlindungan, tapi Tuhan memberikan jalan keluar.
Memang kita saat-saat tertentu mempertahankan iman, untuk mempertahankan iman, untuk mempertahankan di situ terjadi satu pertolongan yang luar biasa. Ya, pertolongan yang di luar Tuhan. Mempertahankan imannya, mempertahankan Tuhan yang ada di dalam dirinya. Meskipun itu sulit, meskipun mengalami satu perjuangan, meskipun mengalami satu masalah, ya. Tetapi saat kita mempertahankan iman kita, saat kita tetap percaya kepada Tuhan, maka mujizat-mujizat pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan kepada kita. Yang percaya katakan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Bukan sesuatu masalah yang kita hadapi itu adalah satu kesulitan yang serius, tetapi saat kita bersama-sama dengan Tuhan mempertahankan iman kita, kita percaya kepada Tuhan, tetap setia, maka hal-hal yang ajaib pasti akan terjadi dalam hidup kita. Yang berikutnya, Abraham setia pada perintah Tuhan, setia menantikan janji Tuhan. Pada umur 90 tahun belum punya anak, tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan anak, dan dia tetap mempertahankan imannya. Dia tetap mempertahankan janji-janji Tuhan. Mungkin janji Tuhan itu saat sekarang ini belum tergenapi dalam hidup kita. Kita tetap percaya. Kita tidak mau menggerutu seperti Abraham tidak pernah menggerutu. Apapun juga dia tetap terhadapi. Tetapi istrinya Sarah, dia yang meragukan janji Tuhan. Dia mencoba juga dengan caranya agar pembantunya yang dari Timur Tengah yang lain disuruh menghampiri dan kemudian hamil dan kemudian punya anak namanya Ismail. Sampai hari ini terjadi masalah. Justru kalau kita tidak punya pengharapan kepada Tuhan, mencoba-coba, Tuhan sudah berjanji ini, tetapi mencoba dengan caranya sendiri, itu yang bikin masalah, saudara. Ya, sampai hari ini terjadi perang terus karena kesalahannya, karena dia tidak percayanya, meragukan janji Tuhan. Dan Tuhan untung masih punya Abraham yang tetap beriman, sehingga Ishak, ya, meskipun umurnya sudah hampir 100 tahun, tapi kemudian itu pun harus mempertahankan imannya. Abraham, apakah kau mengasihi aku? Katakan, ya Tuhan, aku mengasihi kau, berikan anakmu kepadaku. Dan dia, ya Tuhan, aku berikan. Coba saudara kita mau pelajari sedikit, ya, tentang aku akan berikan anakku padamu Tuhan, ya. Kemudian di dalam hatinya, masa sih Tuhan itu sudah ngasih aku nunggu sudah hampir 100 tahun, kok minta lagi anaknya yang sudah dikasih? Ndaklah, Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang biasa. Dia tahu kayaknya kalau dia dicobai. Nah, kemudian pada waktu itu dia sudah persiapan, dia anaknya, kemudian di belakang itu, ya gambarnya coba, ya, gambarnya dibesarkan. Di belakangnya ada 2 orang bujangnya. Bujangnya itu
pembantunya, karena Abraham orang yang terkaya pada waktu itu di dalam sejarah di daerah itu. Abraham adalah orang yang paling kaya. Nah, nomor 2 Lot, ponakannya, ribut karena kekayaan, karena usahanya. Ya sudah Lot, kamu pergi, kamu ke tempat yang mana yang kamu suka, ya tetap aku di sini. Tapi Abraham tetap memberkati karena dia mengalah. Ya, kenapa? Pegawai-pegawainya Abraham dan pegawainya Lot ribut gara-gara usahanya. Tetapi Abraham ini orang yang mengalah, dan kemudian justru di mana di situ ada Abraham, di situ berkat diberikan. Orang yang setia kepada Tuhan, mempercayakan imannya kepada Tuhan, sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya tempat itu tandus, sepertinya tempat itu tidak menghasilkan. Tetapi saat kita setia mempertahankan janji Tuhan, mempertahankan iman kita kepada Tuhan, yang tandus bisa dibuat menjadi subur. Yang sepertinya tidak menghasilkan, tetapi karena kesetiaannya tetap akan menghasilkan buah. Amin. Nah, saudara, kata-kata yang kita pelajari dari Abraham pada saat dia mau naik ke gunung mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, dia ngomong kepada pembantunya yang ada di belakang itu, 2 orang bujaknya itu, dikatakan, kamu tunggu di sini, saya akan mengorbankan di atas. Dia tidak mengorbankan mengorbankan anaknya, tetapi dia mengorbankan cuma sesuatu gitu aja. Nanti saya akan kembali lagi bersama dengan Iskak. Kamu tunggu di sini. Ya. Saudara, meskipun Tuhan ngomong korbankan anakmu, ya Tuhan, tetapi dia tetap percaya. Tidak mungkin Tuhan itu akan halah, Tuhan pasti akan mencoba saja. Tuhan pasti akan menyediakan dombanya. Padahal dia belum tahu, tapi dia ngomong sama pegawainya, kamu tunggu sini ya, aku akan mempersembahkan kurban, kemudian aku akan turun lagi bersama Iskak. Padahal perintahnya tidak begitu, tapi dia punya iman bahwa Tuhan itu baik. Sepertinya keadaanmu saat sekarang ini tidak baik, tidak baik-baik saja, baik ekonomi, baik apapun hubungan apanya mungkin tidak baik-baik saja, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Sepertinya mengalami masalah dengan apa yang kau inginkan itu tidak terjadi, tapi saat kita percaya mempertahankan iman kita kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu baik, maka hal-hal yang baik itu harus dan kita katakan, dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Coba kita perhatikan. Saat Abraham ngomong kepada bujaknya, kamu tunggu di sini dan aku akan kembali lagi bersama dengan Iskak. Kemudian dia naik dan siap-siap untuk mempersembahkan Iskak. Tetapi Iskak di dalam perjalanan naik, dia katakan sama bapaknya, Pak, ini sudah ada kayu bakarnya, ini sudah ada persiapannya untuk persembahkan kepada Tuhan, lalu mana dombanya? Abraham jawab, nanti Tuhan yang akan sediakan di atas. Nah, padahal Tuhan perintahkan anaknya yang mau diberikan, tetapi katakan Tuhan yang akan sediakan di atas. Nah, setelah itu ya, dia naik, kemudian di atas, ya, dia katakan,
kepada Tuhan, Tuhan, saya mau persiapkan, saya mau berikan sesuai dengan perintahmu, anakku akan kami berikan kepadamu. Ya, ini tidak saya siapkan gambarnya. Ya, pada waktu dia mau diberikan dipersembahkan kepada Tuhan, ya, dia katakan kepada Tuhan, ini saya sudah siap Tuhan, anak saya mau saya berikan kepadamu. Stop Tuhan, Abraham, jangan engkau lanjutkan. Lihat di belakangmu, saya sudah siapkan domba yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Dia toleh dan kemudian lihat anaknya, apa itu domba yang saya siapkan. Sebelumnya dia katakan kepada buncangnya, Tuhan nanti yang sudah sediakan di atas. Kedua, dia katakan kepada anaknya, dombanya mana Pak? Sudah nanti ya Tuhan yang disediakan di atas. Kemudian pada saat itu, saudara, Tuhan sediakan. Saatnya mungkin saudara menghadapi apa yang kau perlukan belum ada, tapi katakan, Tuhan nanti sediakan. Tuhan nanti sediakan. Ya. Nah, istri saya sering begitu, pada saat mengalami kekurangan, harus ini, harus bayar ini, harus perlu ini, tapi pada saat selalu pagi doa, dia katakan, nanti Tuhan sediakan, nanti Tuhan sediakan. Dan puji Tuhan, tepat pada saat-saat tertentu, pada saat butuh, pada saat kita perlu, Tuhan sediakan. Yang kita pelajari dari Abraham, katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dalam pikiran kita, konsep pikiran kita, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sediakan, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk alam kita. Tetap percaya kepada Tuhan, janji Tuhan itu tergenapi. Tuhan Yesus baik dan Tuhan pasti akan menggenapinya janji-janji Tuhan. Nah, ini tentang Abraham. Kemudian yang terakhir, Paulus. Ya, Paulus ini sebelumnya adalah seorang teroris, suka merusak acara ibadah. Dia adalah orang Farisi yang paling pintar, ya, tentang hukum-hukum Taurat. Tetapi saudara, Tuhan tahu apa yang dia lakukan karena dia tidak mengerti tentang Yesus. Dia tidak mengerti. Sebenarnya dia adalah orang yang sangat cinta kepada Tuhan, tetapi karena tidak mengertinya, kekurangan iman tentang pengajaran tentang Yesus, sehingga dia menjadi orang yang menganiaya. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, apa yang ada di dalam hati Paulus yang sebelum namanya Saulus adalah orang yang cinta. Maksudnya dia itu mau membela Tuhan, tetapi dia salah. Kemudian Tuhan menampakkan diri. Ya, Tuhan memberikan panggilan khusus kepada Saulus, ya. Di tengah-tengah perjalanan dengan kudanya, dengan pengikutnya, dia mau membakar gereja mungkin, atau mau merusak acaranya. Tetapi kemudian Tuhan menampakkan diri kepadanya supaya
dia bertobat dan kemudian dia katakan, Paulus, aku inilah yang kamu aniaya, aku adalah Tuhan. Nah, kemudian dia dapat lihat sinar dan kemudian dia buta. Pergilah kepada seseorang yang percaya kepadaku dan kau akan melihat, dan aku akan pakai engkau menjadi hambaku. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Dia buta selama 3 hari, dia tidak bisa apa-apa. Dan dia kemudian pergi pada satu tempat, ada salah satu muridnya dari murid Tuhan Yesus. Bukan muridnya Tuhan Yesus langsung, tetapi adalah muridnya Tuhan Yesus. Saudara, mungkin muridnya bukan muridnya tidak pernah melihat Tuhan Yesus, bukan muridnya saya secara murid dalam pengertian siswa, bukan. Tetapi saudara, hari ini belajar firman Tuhan, hari ini berarti saudara menerima pengajaran iman ini. Saudara tetap percaya mengandalkan Tuhan, saudara bisa dipakai Tuhan untuk menolong seseorang. Mujizat-mujizat terjadi dalam hidup saudara bisa dipakai melalui tangan-tanganmu. Yang percaya katakan. Banyak orang Kristen hanya mengandalkan pendetanya. Banyak orang Kristen hanya mengandalkan seseorang yang dianggap dipakai Tuhan. Banyak orang Kristen menganggap bahwa dia ini hanya biasa-biasa, manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Ini adalah konsep yang salah. Kalau kita lihat di dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan di sana bahwa setiap orang yang percaya akan menerima kuasa, akan menerima mujizat, bisa melakukan perkara-perkara mujizat terjadi dalam hidupnya. Diberikan kepada setiap orang yang percaya. Bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil, bukan hanya pelayan Tuhan, tapi kuasa itu diberikan kepada setiap orang yang menerima Roh Kudus. Saya, saudara semua bisa diberikan kuasa, dipakai Tuhan untuk melakukan tanda-tanda mujizat. Amin. Katakan kiri kanan, kamu bisa dipakai Tuhan. Haleluya. Kamu dipakai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, akhirnya Paulus, saudara, dipakai Tuhan. Dia menjadi hamba Tuhan paling top di seluruh dunia sampai sekarang. Dia menulis tulisan-tulisan ini, dikanonkan sebagai contoh kehidupan, dikanonkan menjadi firman Tuhan. Tulisan-tulisannya kepada jemaat-jemaat di Korintus, ya, jemaat di Efesus, jemaat di Filipi dan lain-lainnya semuanya ditulis oleh Paulus. Padahal dia bukan muridnya Tuhan Yesus secara langsung, tetapi karena kesetiaannya, karena dia ketemu dengan Tuhan dan setia sampai akhirnya dia melayani sampai dia tidak mau menikah. Kenapa? Karena lebih penting yang untuk Tuhan utamakan, yaitu melayani Tuhan. Itulah Paulus. Saudara, hari-hari ini perlu, saudara, doa malam kita belajar tentang bagaimana keintiman dengan Tuhan. Harus ada ketemu dengan Tuhan. Targetnya kita sebagai anak-anak Tuhan bukan mengenal Tuhan dari kata orang, tetapi masing-masing harus ada komunikasi dengan Tuhan. Seperti Paulus ketemu dengan Tuhan sampai matanya buta. Saudara, tidak sampai hal-hal yang tidak enak, paling masalah-masalah, baru sungguh-sungguh ketemu dengan Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jangan nunggu masalah datang. Tapi saat kita hari-hari ini sungguh-sungguh mengkhususkan ibadah,
harus ketemu dengan Tuhan. Ibadah harus bisa menikmati hadirat Tuhan, bukan karena orang lain, tidak melihat kiri kanan, tidak melihat berapa orang yang datang, bukan, tetapi kita melihat fokus kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ya, kadang yang datang banyak di tempat ini, kadang ya tidak terlalu banyak, kadang ya seperti ini gitu ya. Tetapi yang namanya pelayan-pelayan Tuhan tetap serius melayani Tuhan, bukan mau melayani Tuhan, bukan melayani manusia, tapi memang sepertinya tidak penuh, nggak masalah, tapi yang penting ada malaikat-malaikat yang hadir di tempat ini. Makanya setiap pelayanan mesti mereka latihan, mereka berdoa, mereka tetap memberi yang terbaik kepada Tuhan, tapi bukan karena manusianya, enggak, karena dia lihat bahwa ada malaikat-malaikat bersama dengan kita, sehingga mujizat-mujizat dinyatakan di dalam hidup semua orang yang ada di tempat ini. Amin. Merasakan ada Tuhan, ada hadirat Tuhan, tidak mau melihat sana gerejanya sedikit, gerejanya orang miskin, makanan dan sebagainya. Saudara, kesalahan manusia hanya makanya tidak bertumbuh hidupnya. Tapi perlu saudara ada kesungguhan kita ini mencari Tuhan secara pribadi, ketemu dengan Tuhan, ya, seperti Paulus, sehingga hidupnya benar-benar dipakai Tuhan. Saudara, di nama Tuhan, ya, ada anak ponaan saya ini, ya, anak yang kami kasih, dia mulai kecil sudah diajari itu melayani Tuhan, disekolahkan, di les musik, melayani Tuhan di mana-mana, di gereja-gereja besar di seluruh Surabaya dia main, di gedung-gedung yang gede-gede besar dia main. Tapi mulai tumbuh imannya, dia tidak melihat itu, ya, dia melihat Tuhan. Ya, saya ketemu dengan seseorang pemain musik, ya, dia terkenal di Surabaya. Kemudian ya, saya tanya-tanya, kamu tahu Joel? Ya, tahu gitu. Dia pemainnya baik, ya, pinter, dia dipakai Tuhan gitu. Ada pemain senior, saya pura-pura nggak tahu bahwa ini adalah anak saya gitu ya. Tahu dia, ini dia main di JW, main di mana gitu, tapi dia tetap setia, tidak melihat itu. Dan puji Tuhan, hari ini dia bersama-sama dengan kita, dipakai Tuhan. Ya, sebatas itu gak penting. Yang penting ada persekutuan dengan Tuhan. Dia kuliah di Jepang, S2, sudah hampir selesai, dan dia mau S3. Sebenarnya digandoli oleh orang Jepang, jangan pergi S3-nya, kamu tetap di sini, saya kasih kamu fasilitas lagi, Faisal tadi. Tapi setelah berdoa, ya, pokoknya kamu berdoa dulu, itu nanti Tuhan maunya gimana gitu ya. Dan sepertinya Tuhan kehendaki untuk S3 di Singapura. Jadi ya, berikutnya biarlah dia cerita sendirilah. Kamu cerita sebentar ya. Ini tentang kesetiaan, saudara. Dia tidak melihat pelayanan dengan modelnya yang apa, enggak, tapi bagaimana dia pelayanan dengan orang misi Amerika di Jepang, hanya beberapa orang, dan dia harus jalankan pelayanan itu, pagi berangkat pulang sore, saudara, jauh. Sebenarnya ada banyak waktu untuk, ada banyak 1000 alasan untuk tidak lakukan itu, tetapi dia tetap setia. Ya, silakan ceritanya dikit. Ya, shalom Bapak Ibu.
Uh, sebenarnya agak mendadak juga ya. Tapi mungkin saya mau sharing sedikit aja. Jadi ya mungkin ini ya betul ya. Jadi mungkin kalau misalkan kilas balik ke belakang, jadi oma saya itu pendeta. Jadi mama saya sama ibu gembala itu saudara gitu. Jadi mama saya itu kakaknya ibu gembala, dan mamanya mamanya ibu gembala itu anaknya pendeta ya Om ya. Nah, jadi memang karena itu mungkin dari kecil keluarga kami itu dididik untuk melayani Tuhan gitu. Sebenarnya nggak cuma saya, tapi David juga, Hizkia adiknya yang main gitar itu juga yang di belakang itu. Jadi karena itu ya kami sekeluarga melayani Tuhan itu mungkin memang doa dari oma gitu ya. Lalu ya singkat cerita, saya puji Tuhan dapat kesempatan S1 di Bandung. Lalu karena S1 itu dapat kesempatan lagi S2 di Jepang. Tapi ya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saya juga nggak ngira ya bisa kuliah di Jepang gitu. Karena sebenarnya papa saya itu bukan orang yang kaya banget, Bapak Ibu. Jadi papa saya itu punya usaha bengkel, usaha dari orang tuanya gitu. Jadi nerusin usaha orang tuanya. Sebenarnya kalau misalkan soal hitung-hitungan uang, nggak mampu Bapak Ibu kalau misalkan harus kuliah ke luar negeri gitu. Kalau misalkan untuk lanjut S2 kuliah di luar itu berat secara hitung-hitungan keuangan gitu ya. Tapi puji Tuhan waktu itu bisa dapat beasiswa kuliah di Jepang gitu. Nah, setelah kuliah di Jepang jalan setahun, ini mau hampir 2 tahun lulus. Sebenarnya semuanya nggak berjalan mulus Bapak Ibu. Ada beberapa masalah lah. Saya merasa bahwa jadi atasan saya gitu, profesor saya, dosen saya itu yang bawa saya ke Jepang itu pindah tempat Bapak Ibu. Jadi dosen saya yang bawa ke Jepang, dia dapat tawaran kerja lebih bagus lah di kampus lain gitu. Akhirnya pindah tempat dan saya dihandle sama orang baru gitu. Nah, selama dihandle orang baru ini itu susah banget, komunikasinya susah, mau melakukan penelitian juga susah gitu. Karena saya ngerti sebenarnya mungkin dia nggak mau, saya bukan orang yang dia pilih gitu kan. Tapi karena situasinya kayak gitu, ya saya harus jalani itu karena kan dapat beasiswa, harus lulus juga. Nah, memang sempat beberapa kali bicara sama dosen saya yang baru itu, tapi betul kata Pak Gembala tadi, lumayan digandoli gitu ya, bahasa Surabaya digandoli, karena sebenarnya saya ngerti dia butuh untuk meluluskan mahasiswa gitu. Jadi kalau misalkan dia melulusin mahasiswa, dia itu bisa naik jabatan lah kasarnya gitu. Jadi kalau misalkan di tingkat universitas itu, kalau misalkan seorang pengajar itu meluluskan mahasiswa doktoral atau misalkan mahasiswa S2, itu dia bisa secara administrasi bisa lebih naik lah untuk memenuhi jabatan yang lebih atas gitu. Jadi dalam tanda kutip saya ngerasa lumayan tidak diorangkan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada meeting apa, kadang saya nggak diajak gitu, karena sebenarnya bukan orangnya dia gitu. Nah, tapi dia juga nggak mau saya keluar gitu. Jadi karena kebutuhan itu tadi gitu, karena dia lihat kinerja saya cukup baik dan ya dia butuh untuk meluluskan orang di bawah dia kan. Jadi situasinya lumayan agak kompleks lah. Nah, sampai ke suatu titik, alasan saya yang paling make sense untuk keluar dari kampus itu adalah ya harus dekat dengan keluarga gitu, harus dekat dengan keluarga di Indonesia gitu. Akhirnya dia bisa menerima untuk keluar. Tapi itu juga jadi satu kendala buat saya, karena alasan itu tuh akhirnya dalam tanda kutip mengunci saya untuk tidak bisa tidak bisa cari sekolah lain gitu. Kalau misalkan mau pindah sekolah dari Jepang misalkan ke tempat yang lebih jauh, ke Eropa atau misalnya kemana, nggak bisa, karena alasannya adalah ingin dekat ke keluarga itu tadi kan gitu. Dia izininnya kayak gitu. Jadi mau nggak mau saya cari yang dekat sama Indonesia.
di sisi lain, Bapak Ibu, kalau misalkan lulusan S2, saya rasa kalau pulang ke Indonesia juga situasinya tidak mudah gitu ya cari kerja. Karena saya lihat yang saya pelajari di Jepang itu lumayan spesifik, dan pasti perusahaan-perusahaan itu maunya lebih memilih anak fresh graduate lah, fresh graduate S1 yang bisa mereka training, terus habis itu mereka kerja, mereka hire untuk kerja. Jadi situasi S2 pulang ke Indonesia ini ya sulit juga gitu. Tapi di sisi lain cari sekolah lain, apalagi di Jepang, karena butuh rekomendasi dia nggak masuk akal, karena alasannya harus dekat dengan keluarga. Dia lumayan ngandolin gitu kan. Jadi saya cari-cari, paling dekat itu Singapura, Bapak Ibu. Nah, kasusnya itu lumayan berbeda dengan yang di Jepang. Kalau misalkan di Jepang saya dapat kenalan dari dosen saya waktu di Bandung, yang di Singapura ini itu saya beneran cari-cari di website gitu. Jadi nggak ada kenalan sama sekali, nggak ada sebelumnya nggak ada privilege sama sekali untuk mereach out kampus yang di Singapura itu. Lalu kampus yang di Singapura ini sebenarnya secara ranking jauh lebih tinggi daripada kampus yang di Jepang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tahu, pendidikan di Singapura itu salah satu yang baik lah di dunia, dan kampus-kampusnya juga begitu. Jadi dia masuk top 10 university. Sebenarnya saya lumayan hopeless ya, karena kan dengan atasan saya yang profesor saya yang sekarang di Jepang aja susah gitu komunikasinya, apalagi sama orang baru yang saya tiba-tiba mau reach out untuk untuk sekolah lagi lanjutan gitu di kampus yang baik pula. Jadi itu menurut saya ya satu hal yang lumayan mustahil gitu, satu hal yang lumayan mustahil. Saya kalau boleh jujur berdoa bukan dengan iman yang 100% percaya Tuhan bakal kerjakan dan lakukan semuanya ini dengan mulus gitu. Karena saya juga sadar posisi saya gitu. Posisi saya adalah ya balik lagi ke tadi. Papa saya itu sebenarnya cuman orang yang punya bengkel gitu. Saya lihat sepupu-sepupu saya itu yang nerusin papa saya. Jadi saya datang ke Tuhan cuma bilang, ya saya sadar Tuhan semua itu dari Tuhan. Saya percaya Tuhan bakal lakukan dan kerjakan yang terbaik di hidup saya. Saya tidak menuntut untuk bisa masuk ke kampus ini karena saya sadar saya dari mana, dan meskipun nggak dapat kuliah di kampus itu pun juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya saya percaya meskipun balik ke sini S2 itu susah, tapi saya tetap percaya saya pasti bisa hidup kok, saya pasti bisa makan. Itu kan yang Tuhan firmankan, itu kan yang Tuhan janjikan gitu. Dan saya sendiri belajar banyak tentang kesetiaan itu dari papa saya sebenarnya. Jadi papa saya tuh namanya itu Pak Setio, jadi pas banget sama khotbah hari ini gitu ya. Mungkin Pak Setio ini, papa saya itu bukan orang yang rajin ke gereja terus duduk paling depan. Kalau misalkan ada pujian penyembahan angkat tangan gitu, enggak, Bapak Ibu. Mungkin papa saya juga bukan orang yang pintar ngomong gitu ya, pintar mengkhotbahi saya gitu. Bahkan menasihati saya itu jarang sekali gitu. Maksudnya menasihati dalam hal rablikal ya, maksudnya kayak datang kasih saya firman itu jarang sekali. Tapi memang saya bisa bicara dari sekian banyak khotbah yang saya dengarkan, khotbah yang paling saya ingat adalah khotbah tentang hidup papa saya yang dia jalani gitu. Selama nikah sama mama saya hampir 30 tahun ya Pak ya, 28 tahun. Ini jujur-jujuran, saya nggak pernah sekalipun melihat papa saya itu aneh-aneh, dan setahu saya ya memang nggak pernah hanya melihat, terdengar isunya aja nggak pernah. Papa saya itu setia sama mama saya, meskipun mama saya ya cerewet gitu ya. Kalau misalkan berantem ya pasti ada aja, tapi ya itu sesuai namanya. Sekalipun dalam hidup saya ngelihat papa saya misalkan minum itu ya nggak pernah. Padahal kalau misalkan punya uang mau beli kayak gitu ya bisa gitu. Sekalipun maksudnya kayak sedikit pun ngelihat papa saya ngelakuin hal yang aneh-aneh, isunya tuh nggak pernah gitu. Bahkan sampai nggak seaneh-anehnya itu
hal-hal yang dia pakai, hal-hal yang dia kenakan itu beneran ya, bahasanya orang Surabaya itu nggak neko-neko gitu lah, orangnya nggak neko-neko kayak gitu. Nah, saya juga melihat kesetiaan papa saya itu, dia orang yang setia dalam menjaga keluarganya Bapak Ibu. Jadi meskipun ya bukan keluarga yang sangat berkecukupan, tapi saya selalu merasa tenang kalau ada papa saya gitu. Jadi ya nggak selalu dalam musimnya punya banyak uang. Kadang ya kita juga sempat down juga. Tapi ya itu papa saya melihat papa saya itu orang yang sangat-sangat setia dan mungkin tidak seperti maksudnya datangnya ke gereja dan kayak gitu, tapi itu yang saya lihat Tuhan berkati papa saya. Sampai sekarang papa saya udah umur 60 lebih, tapi ya puji Tuhan masih sehat gitu, masih bisa mencukupi keluarganya ya. Jadi mungkin kalau misalkan sharing soal kesetiaan ini ya, balik lagi ke tadi, doa saya dijawab Tuhan. Saya keterima untuk bisa lanjut S3 di Singapura tahun depan. Kesetiaan itu saya rasa bukan soal perasaan, tapi soal tindakan. Terlepas dari perasaan senang atau perasaannya lagi nggak mood, tetap hadir aja, tetap datang aja gitu. Karena kalau misalkan ngikutin perasaan, manusia itu selalu berubah-ubah kan Bapak Ibu. Dan kesetiaan itu 180 derajat berbalik terhadap hal itu gitu. Balik lagi ke tadi, saya juga ketika meminta doa itu bukan di dalam fase emosi yang kayak 100% percaya Tuhan bisa melakukan hal ini gitu. Bahkan saya itu doa sambil bisik-bisik ke Tuhan. Maksudnya saya itu berdoa bahkan tidak berani mengucapkan dengan lantang gitu, Tuhan tolong kerjakan di dalam hidup saya. Saya berdoa hanya dengan berbisik-bisik minta ke Tuhan, kalau misalkan ini terjadi dalam hidup saya, itu bisa mengubah hidup saya ke 5, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Tapi kalau misalkan nggak Tuhan lakukan, saya tetap bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Saya akan tetap mungkin, saya bahkan berencana kalau misalnya nggak keterima di Singapura, saya mau sekolah teologi dari uang beasiswa saya yang di S2 itu, saya tetap melayani Tuhan gitu. Ya, jadi mungkin itu kesaksian sedikit dari saya. Maaf kalau ceritanya agak lompat-lompat karena kurang dipersiapkan ya. Tapi semoga memberkati Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Haleluya, berikan kemuliaannya hanya untuk Tuhan saja. Waktu saya suruh dia bilang, tidak usah ya, tak suruh sekali tak mau, 2 kali tak mau, 3 kali juga nggak mau. Saudara, justru itu karena tidak mau, berarti bang dia rendah hati, gitu ya. Berarti tidak mau memunculkan sesuatu dari dirinya, tapi yang sesuatu mau munculkan adalah dari Tuhan. Nah, saudara, ya, ayat yang terakhir, ya, Amsal 3 ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada suami, kesetiaan kepada istri, kesetiaan kepada keluarga, bukan hanya ngomong, tetapi dikalungkan itu pada lehermu. Artinya, ya, kalau di leher, artinya kalau dikalungkan itu ya, kalau sapi itu dikalungi
Itu artinya supaya tidak pergi kemana-mana gitu ya. Ya, kalau kerbau itu dikalung itu supaya tidak pergi. Kalau binatang itu mungkin doki atau dikalungi supaya tidak. Nah, dikalungkan kesetiaan aturan-aturan pada Tuhan itu. Dari Tuhan itu kita kalungkan dan dituliskan pada loh hati kita. Yang paling mahal itu, saudara, dalam dunia ini adalah kesetiaan. Ya, banyak karena tidak setia rumah tangga yang sudah dibangun 1000 cara macam-macam, setelah kaya tidak setia pada istri, tidak setia pada keluarga, akhirnya kacau lah. Memang kesetiaan itu berat, tetapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang berat. Amin. Saat sudah mulai aneh-aneh, kita ingat Tuhan, kita ingat janji Tuhan, kita ingat firman Tuhan, dikalungkan, dan maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Engkau akan dikatakan luar biasa oleh Tuhan, dan manusia juga akan berhormat kepada kita. Itulah kesetiaan. Banyak orang tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap setia. Dan mari kita minta kesetiaan itu taruh di dalam hati kita. Tuhan sudah setia meskipun kita tidak setia, tetapi Tuhan setia. Lagu tadi katakan, kesetiaanmu Tuhan berikan kepada kita. Ya. Lagu yang kedua tadi. Ya, silahkan maju ke depan main musik. Lagu pujian tadi, kesetiaan. Yang kedua tadi, lagu pujian tadi kita nyanyikan dan kita akan siapkan. Masih